Duaan, kieu teh hari duaan jalan, geus engke melong ka si Dede kieu hei. Hei melong ka si Dede kieu. Hayu tangan kencan jadi. Jadi gunung ieu we. Tuh, Rey. Waduh. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air
udah enakan kaki jalan pun kamu teh ieu mah mau jalan kaki rek ieu teh Iya. hitung-hitung rek Ayo guys. Tuh, deket, ketinggalan jauh padahal deket gitu kan. Jadi Hindunya Hindu Majapahit. Namun di Bali terbelah dua, Hindu Aga, Hindu Majapahit. Tapi sama-sama gitu, sedikit budaya yang berbeda. Ini mah Hindu Majapahit. Jadi yang tadi pokoknya mah konon katanya orang di sini disebut suku Tengger. Suku Tengger punya adat budaya tersendiri sekaligus kepercayaan Hindu Majapahit. Tangerang. menikmati masa tua meski di masa rumah tangga bukan dari Indah ya. itu sebelum pagi ya. Cerna masih besar deh. Hah? Nggak mau ah. Saya foto kenang-kenangan. Oh, hormati Suci Pura. Suci pun. Excuse me.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun Sugeng Rau Ken Kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan rezeki. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le. Ubur-ubur ikan lele, selamat siang le. Wilujeng sonten le, waduh, wilujeng wengi le ya. Selamat sore, selamat malam, kapanpun saudara menonton episode ke-28 perjalanan epik ke Tanah Bromo pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-28 Mamang sedang jalan-jalan dengan sendal jepit. Waduh, di gurun pasir pemirsa, gurun pasirnya Indonesia. Waduh, di mana Mang? Bagi saudara yang belum tahu, ternyata Indonesia itu cukup unik pemirsa. Meskipun berada di negara tropis, Indonesia itu bukan semuanya tropis pemirsa, ada gurun pasirnya. Waduh. Di antaranya ada di Tanah Bromo, di Gunung Bromo ya, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan juga Pantai Parangtritis Yogyakarta pemirsa. Dan juga Indonesia juga punya puncak es. Waduh, mirip-mirip di Pegunungan Alpen, yaitu di Puncak Jaya, Pegunungan Jayawijaya pemirsa, tepatnya di Puncak Kartens. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah Indonesiaku. Nah, kali ini Mamang sedang mengarungi pasir berbisik pemirsa. Lautan pasir di Tanah Bromo, Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Provinsi Jawa Timur. Itu artinya Mamang sudah 800 km dari Provinsi Jawa Barat pemirsa.
Yang kebetulan Provinsi Jawa Barat ketika video ini tayang sedang dipimpin oleh Haji Udin pemirsa, sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah dengan kepemimpinan beliau ya, insya Allah beliau menjadi pemimpin Nusantara amin. Selain itu, video ini tayang sedang dipimpin oleh sang Presiden Macan Asia, Presiden yang insya Allah akan membangun bangsa dan negara kita, akan membangkitkan negara kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, aman, terbebas dari hama-hama, dan juga menjadi negara superpower alias Macan Asia. Bapak Prabowo Subianto insya Allah akan membangun negeri kita menjadi negeri Macan Asia, macan yang tidak tertidur lagi pemirsa, tapi terbangun ya, macan yang terbangun. Pak Harto sebagai pahlawan nasional, fondasi pembangunan negara kita ya akan diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya, termasuk oleh Bapak Prabowo akan membangun negeri ini melebihi sang singa Asia masa lalu pemirsa. Waduh, kalau dulu pernah swasembada pangan, insya Allah nanti akan melebihi swasembada pangan dunia pemirsa, amin. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang sedang berjalan kaki di lautan pasir berbisik ya. Pasir ini konon katanya bisa membisikkan ke telinga pemirsa, bisa berbisik ya, bisik-bisik tetangga. Waduh. Dan suara desiran angin yang tertiup ya, tertiup angin sehingga pasirnya berdesik-desik ya. Kalau dicermati itu ada suaranya pemirsa. Waduh. Menurut kepercayaan suku Tengger bahwa pasir yang bisa membisikkan itu sejak dulu sudah dipercayai itu adalah bahasa dewa pemirsa, bahasa dari sang dewa atau bahasa dari leluhur pemirsa. Leluhur akan memberikan pesan kepada kita lewat desiran angin ya, desiran pasir-pasir yang bergesekan pemirsa. Waduh, memang sudah bahas ya bahwa desiran pasir yang berbisik di lautan pasir ini yang konon katanya adalah pesan dari dewa, sudah bahas ya di episode kemarin pemirsa. Ya saudara yang baru datang tinggal buka link deskripsi, tonton episode-episode kemarin pemirsa. Dan juga ternyata pasir berbisik ini ya dijadikan film yang terkenal, yaitu film Pasir Berbisik dengan artisnya idola Mamang, Dian Sastrowardoyo pemirsa. Waduh, Mbak Dian ini lumayan ya. Aktingnya luar biasa pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika berjalan di tengah pasir yang berbisik ini, Mamang pun mendengar pesan-pesan, tapi Mamang tak akan bahas di video ini pemirsa, itu privasi pemirsa. Bagi saudara yang penasaran ya datang ke sini. Nanti saudara akan mendengarkan suara pasir yang berbisik. Aduh, karena katanya pasir berbisik ini ada suaranya juga pemirsa, seperti haharewasan dalam masa sunat atau berbisik-bisik pemirsa. Waduh. Ya salah satunya mungkin ya berbisik-bisik, minta 100 dong. Waduh. Kacau pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, pesan-pesan itu bisa pesan dari roh leluhur, bisa dari masa depan, dari masa lalu, atau mungkin pesan dari para dewa pemirsa. Saudara penasaran ya, saudara berkunjunglah ke lautan pasir di Gunung Bromo ini pemirsa. Sambil jalan kaki menuju kawah ya, ternyata Mamang baru sadar pemirsa, ini di Gunung Bromo berasa di Bali pemirsa. Waduh, tak jauh beda dengan Bali pemirsa, Bali versi Jawa. Karena di bawah kawah Gunung Bromo ada sebuah pura atau pura ya, atau tempat beribadahnya agama Hindu pemirsa, yaitu Pura Luhur Foten pemirsa. Di mana pura ini adalah penanda bahwa di Bromo ini adalah tempat satu-satunya dan mungkin ya satu-satunya di tanah Jawa, orang Jawa yang masih menganut agama Hindu pemirsa, yaitu suku Tengger. Suku Tengger adalah bagian dari suku Jawa pemirsa.
yang masih menganut agama Hindu. Waduh, agama Hindunya peninggalan Mojopahit, satu nenek moyang dengan Hindu yang ada di Bali pemirsa. Waduh, jadi Hindu di Bali dengan Hindu di Tengger ini ya satu aliran, satu leluhur pemirsa, yaitu berasal dari masyarakat Hindu Mojopahit. Dahulu Mojopahit setelah runtuh, banyak orang yang masyarakat yang masih mempertahankan agama Hindunya pindah ke Bali, ke Banyuwangi, dan juga ke Gunung Bromo ini pemirsa. Waduh, jadi Gunung Bromo ini ya atau suku Tengger adalah salah satu suku Jawa yang beragama Hindu terakhir. Waduh, agama Hindu yang masih ada di tanah Jawa. Jadi kalau saudara berada di Gunung Bromo ini ya tak jauh beda berasa di Panglipuran atau mungkin berasa di Bali ya. Waduh, memang sudah bahas ya tentang Bali karena memang pernah datang ke Bali. Waduh, ketika datang ke Bromo ini berasa di Pulau Tanah Dewata pemirsa atau Pulau Bali. Padahal ini adalah tanah Jawa pemirsa. Waduh. Agama Hindu merupakan salah satu agama yang ada di Indonesia. Agama sebelum kedatangan agama Islam dan Kristen ke Indonesia pemirsa. Jadi yang pertama menganut agama yang masuk ke Indonesia adalah Hindu Buddha pemirsa. Nah, agama Hindu ini berasal dari India pemirsa. Dan dahulu sebelum abad ke-15 itu menyebar ke seluruh Nusantara. Salah satunya ke tanah Jawa. Waduh, di tanah Jawa banyak sekali kerajaan agama Hindu. Di antaranya adalah Kerajaan Galuh, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Majapahit, ya, Kerajaan Singosari, Kerajaan Kediri pemirsa. Nah, di daerah Bromo Tengger ini ternyata agama Hindunya peninggalan Mojopahit pemirsa. Waduh, Mojopahit setelah runtuh ya banyak orang-orang yang mempertahankan agama Hindunya ke tanah Bromo ini dan sebagian ke Bali. Oleh karena itu Bali dan Bromo ini ya agama Hindunya sama pemirsa. Waduh, satu aliran pemirsa. Waduh. Namun agama Hindu yang ada di Bromo dan Bali ini tak sama, agak lain dengan India pemirsa. Meskipun agama Hindu berasal dari India, tetapi agak beda pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata di tanah Jawa ini masih ada masyarakat yang menganut agama Hindu. Suku Jawa yang menganut agama Hindu adalah suku Tengger ini pemirsa. Hindu peninggalan Mojopahit. Begitu juga Bali, konon katanya Bali ini peninggalan Mojopahit. Tapi ada yang unik pemirsa. Kalau di Bali masih mengenal kasta ya, tapi kalau di Bromo tidak mengenal kasta pemirsa. Waduh, kok bisa ya? Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata meskipun Bromo Tengger dengan Bali ini satu aliran agama Hindu Mojopahit, tapi Tengger Bromo dengan Bali ini agak berbeda pemirsa. Bromo dengan Bali ini agak lain pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, kenapa bisa beda pemirsa? Bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang episode kali ini ya, Mamang akan membahas tentang Hindu yang ada di Gunung Bromo ini yang agak berbeda dengan yang ada di Bali. Meskipun satu turunan Mojopahit pemirsa. Kenapa bisa beda ya? Waduh. Saudara penasaran dengan cerita Mamang ya, tonton sampai tamat. Siapa tahu bermanfaat. Bagi saudara yang suka dan penasaran dengan episode kali ini, tonton sampai tamat. Namun bagi saudara yang tak suka, simpel dengan Mamang, skip aja. Karena kuota internet saudara tak tercover BPJS, tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah pemirsa, apalagi Menteri Keuangan Purbaya pemirsa. Waduh. Tak tercover dana desa pemirsa. Waduh. Apalagi minta ke Mamang. Waduh. Ya Mamang aja kalau jadi presiden insya Allah ya. Siapapun yang menonton sampai tamat ya akan ada reward pemirsa kalau jadi presiden Mamangnya. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang menonton sampai tamat, di episode ke-28 Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Mudah-mudahan saudara yang menonton sampai tamat dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Atau setidaknya salah satu keturunan saudara ada yang menjadi miliarder atau menjadi pemimpin di Nusantara ini. Mamang hanya berdoa, ya mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Amin. Mamang pun berbicara tak omon-omon ya, tak asal bicara pemirsa. Mamang berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai sumber dan informasi yang agak lain, yang berbeda ya, kita sharing-sharing di kolom komentar. Asalkan komentar saudara tidak berbau-bau Mossad pemirsa, tidak berbau-bau Davide et Impera atau bergaya-gaya adu domba pemirsa. Waduh, bikin keonaran ya. Mohon maaf aja ya, apabila ada komentar yang agak lain yang bikin keonaran, Mamang sebagai admin akan skip, karena channel ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Pura Luhur Poten atau disebut juga Sanggar Agung Poten adalah sebuah pura yang terletak di bawah Gunung Bromo. Pura ini adalah tempat persembahyangan umat Hindu Tengger. Pura ini dianggap sebagai satu-satunya bangunan yang dibangun di atas padang pasir tanah Bromo pemirsa. Waduh, pendiriannya ditujukan untuk tempat masyarakat Hindu Tengger menyembah Dewa Bromo atau Dewa Brahma. Jadi Bromo ini nama lain dari Brahma, salah satu dewa dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu ada Dewa Brahma, sang pencipta, Dewa Wisnu pemelihara, dan Dewa Siwa ya yang pelebur pemirsa. Atau yang kita kenal dengan Trimurti pemirsa, dewa tinggi agama Hindu. Waduh, jadi agama Hindu ini banyak dewa, tapi ada 3 dewa Trimurti atau dewa utamanya: Brahma, Siwa, dan Wisnu. Oleh karena itu nama Gunung Bromo tersebut ya diambil dari nama Brahma, karena pelafalan orang Jawa ya, atau orang Jawa, kata A jadi O pemirsa ya, Bromo. Waduh, Brahma jadi Bromo. Pura ini didirikan pada tahun 2000 dengan gotong royong oleh umat Hindu Tengger setelah penduduk Tengger mengalami reformasi agama Hindu Dharma. Pura didirikan di atas lahan yang disebut Poten, yang selama ratusan tahun sebelumnya digunakan oleh penduduk Tengger yang beragama Hindu Tengger untuk merayakan Labuh Kasada. Lahan tersebut disebut Sanggar Agung Poten. Poten berasal dari kata empot-empoting ati. Waduh, empot-empoting ati. Jadi artinya hati yang terdalam. Empot-empoting terdalam, hati ya, hati yang terdalam. Peringatan hari ulang tahun pura tersebut dirayakan tiap tanggal 14 bulan Kasada atau bulan ke-12 dalam kalender Saka Tengger, siang hari sebelum perayaan Labuh Kasada. Waduh, hal yang unik dari pura Luhur Poten yang ada di Bromo ini, ternyata bentuk puranya tak jauh beda dengan Bali pemirsa. Bali dengan Jawanya, tapi ornamen Balinya lebih kental pemirsa. Waduh, tapi agak berbeda dengan Bali. Konon katanya pembangunan Pura Luhur Poten ini ada warga-warga Bali, Hindu Bali yang ikut serta dalam pembangunan ini. Dilansir dari nahwatur.com dengan judul artikel Pura Luhur Poten Bromo, Istana Dewa di Tengah Lautan Pasir, ditulis oleh Nahwa, edisi 2 Agustus 2025. Waduh, kemarin ya. Pura Luhur Poten, hamparan laut pasir yang begitu luas dengan Gunung Batok yang besar menjulang, Gunung Bromo yang indah, serta dikelilingi pegunungan dan perbukitan. Jadi pesona yang luar biasa di Gunung Bromo yang terletak di kawasan Bromo Tengger Semeru pemirsa. Waduh, atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Provinsi Jawa Timur. Di tengah lautan pasir tersebut berdiri suatu pura yang jadi tempat istananya Ida Si Hyang Widiwasa yang dipuja oleh umat Hindu. Kalau orang Bali bilang pura ya, orang Indonesia bilang pura ya.
Pura tersebut bernama Pura Luhur Voten Gunung Bromo. Pura ini jadi tempat pemujaan untuk warga Tengger yang beragama Hindu. Pura ini jadi tempat pemujaan Dewa Bromo atau Brahma yang jadi perwujudan Ida Sihyang Widiwasa. Jadi menurut orang Tengger, Ida Sihyang Widiwasa yang ia sembah adalah Dewa Brahma selaku Dewa Pencipta. Ya, nama Bromo sendiri diambil dari nama Dewa Bromo atau Dewa Brahma. Pura Luhur Voten terdiri dari sebagian bangunan yang ditata dalam suatu lapisan komposisi di perkarangan yang dipecah jadi 3 mandala atau zona, ya, atau area atau ruangan. Mandala utama adalah tempat penetapan pemujaan persembahyang yang di dalamnya sebuah pajma atau tempat pemujaan. Mandala Madya atau di tengah selaku tempat persiapan serta pengiring upacara persembahyangan. Mandala Nista atau depan ialah tempat peralihan dari luar ke dalam pura. Nah, ketiga mandala ini ternyata kesamaan dengan Bali, pemirsa. Bali dengan Pura Luhur Voten ya tak jauh beda, sama pemirsa. Waduh. Masing-masing mandala mempunyai bangunan candi bentar yang jadi pintu masuk dengan arsitektur Jawa serta Bali. Perkarangan pura dibatasi oleh tembok penyengker dengan kreasinya cocok dengan keelokan arsitekturnya. Bangunan pura pada biasanya menghadap ke barat, merambah pura mengarah ke arah timur. Demikian pula pemujaan serta persembahyangan menghadap ke arah timur, ke arah terbitnya matahari. Dilansir dari jelajahnesia.id dengan judul artikel mengungkap mitos dan cerita mistis di balik Pura Luhur Voten Bromo. Di balik megahnya panorama Gunung Bromo yang tersohor tersembunyi sebuah tempat suci yang menjadi pusat spiritual masyarakat suku Tengger, Pura Luhur Voten Bromo. Bagi sebagian wisatawan, pura ini mungkin hanya sekedar tempat peribadatan, ya, tempat ibadah biasa. Namun bagi warga Tengger, ia menyimpan cerita mistis, mitos leluhur, dan jejak sejarah budaya yang panjang. Waduh. Dan pura ini sebagai penanda bahwa Gunung Bromo dan sekitarnya termasuk lautan pasir adalah tanah yang disucikan, pemirsa. Tanahnya para dewa. Waduh. Dan Gunung Bromo adalah istananya para dewa. Waduh. Menurut legenda, pura ini erat kaitannya dengan kisah Roro Anteng dan Joko Seger. Memang sudah bahas ya. Scroll aja di episode ke-15. Pasangan suami istri pendiri suku Tengger dikisahkan bahwa mereka memohon keturunan kepada Sang Hyang Widi di puncak Gunung Bromo. Permohonan mereka dikabulkan dengan syarat satu dari anak mereka harus dikorbankan kepada kawah gunung. Anaknya yang ke-25 yaitu Jayakusuma atau Joyokusumo akhirnya rela berkorban, dan hingga kini kisah ini menjadi dasar ritual besar yaitu Yajna Kasada, ritualnya suku Tengger yang dilangsungkan di Pura Luhur Voten Bromo. Mitos di balik kabut dan sunyi, atmosfer mistis sangat kental terasa saat berada di sekitar Pura Luhur Voten Bromo, terutama saat kabut tipis menyelimuti lautan pasir. Warga setempat percaya bahwa tempat ini dijaga oleh roh leluhur dan makhluk tak kasat mata. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat bayangan misterius dan mendengar suara gamelan yang muncul entah dari mana. Waduh. Ketika Mamang datang ke sini kebetulan sedang ada ritual, pemirsa. Waduh. Ritual ya, doa-doa yang ada di Luhur Voten Bromo ini. Kalau Mamang dengar ya, itu mirip-mirip Mamang sedang berada di Bali, pemirsa. Waduh. Suara gamelan, membaca mantra-mantranya itu memecah keheningan di Gunung Bromo ini, pemirsa. Waduh. Jadi Mamang datangnya siang hari tanggal 30 Mei 2025, pemirsa. Waduh, pas siang hari. Masyarakat Tengger sangat menghormati tempat ini. Mereka percaya bahwa berbicara sembarangan
atau bersikap tidak sopan di sekitar pura dapat mengundang kemalangan. Waduh. Tak heran banyak wisatawan yang disarankan menjaga perilaku ketika melewati kawasan Pura Luhur Poten Bromo. Dan tak sembarangan orang bisa memasuki pura tersebut. Ketika memang berada di sekitaran pura tersebut ada tulisan ya kalau masuk harus minta izin dulu misal. Waduh. Dan harus menjaga adab tata krama, termasuk dilarang berbicara keras, dilarang membuang sampah, dilarang berbicara kotor misal, atau pikiran kotor atau pikiran parno. Waduh. Apabila kita berbuat jahat punya pikiran yang kotor, konon katanya akan sial pemirsa. Bahkan ada yang bilang akan menghilang di lautan pasir ini. Waduh. Upacara Yajna Kasada, puncak spiritualitas di Gunung Bromo. Setiap tahun pada bulan Kasada dalam kalender Tengger, ribuan umat Hindu Tengger berkumpul di Pura Luhur Poten Bromo untuk menggelar upacara Yajna Kasada. Ritual ini berlangsung semalam suntuk, diawali dengan doa-doa dan persembahan di pura ini. Lalu dilanjutkan dengan prosesi menuju Kawah Bromo untuk melemparkan hasil bumi sebagai bentuk persembahan kepada Sang Hyang Widi dan arwah leluhur. Wisatawan yang beruntung bisa menyaksikan langsung prosesi ini, sebuah pengalaman yang sangat kuat secara spiritual. Upacara ini memperlihatkan betapa Pura Luhur Poten Bromo tidak hanya menjadi simbol keagamaan, tapi juga pusat budaya dan warisan tradisi yang masih dijaga turun-temurun. Secara arsitektur, Pura Luhur Poten Bromo berbeda dengan pura Bali yang biasanya berornamen rumit dan penuh patung. Pura ini dibangun dengan desain sederhana dan dominan batu hitam, menyatu dengan latar belakang gunung dan pasir. Waduh, unsur keagungan terlihat dalam kesederhanaannya, menjadi tempat ini terasa khusyuk dan damai. Terdapat beberapa bangunan inti dalam kompleks pura seperti Mandala Utama, Mandala Madya, dan Mandala Nista. Waduh, ketiga zona ini membentuk struktur sakral yang mencerminkan filosofi keseimbangan dalam ajaran Hindu. Kalau mendengar Mandala Madya, Nista, dan juga Utama, mirip-mirip di Panglipuran pemirsa. Memang sudah bahas pura-pura yang ada di Panglipuran. Scroll aja. Perjalanan epik ke Tanah Dewata bisa. Ketika saat mengunjungi Pura Luhur Poten Bromo, bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Pura Luhur Poten Bromo, penting untuk memahami dan menghargai nilai-nilai budaya lokal. Beberapa etika dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan memasuki area dalam pura kecuali saat upacara atau ada izin tertentu dari pemangku adat yang ada di pura tersebut pemirsa. Yang kedua, gunakan pakaian yang sopan apabila akan memasuki pura tersebut. Yang ketiga, jangan berbicara keras atau bermain-main di sekitar pura. Yang keempat, hormati umat yang sedang beribadah. Dengan sikap hormat dan kesadaran, wisatawan dapat menikmati pengalaman yang lebih bermakna dan mendalam saat menjelajahi sisi spiritual dari kawasan Bromo. Banyak orang datang ke Bromo untuk melihat sunrise dan berfoto di pasir berbisik. Namun, sedikit yang menyadari bahwa di balik keindahan alamnya, Bromo juga menyimpan kekayaan spiritual dan budaya yang luar biasa. Pura Luhur Poten Bromo adalah pengingat bahwa gunung ini bukan sekedar objek wisata, melainkan tanah sakral yang penuh makna. Menjelajahi Pura Luhur Poten Bromo bukan hanya tentang melihat, tetapi juga merasakan kedamaian, keagungan, dan koneksi antara manusia dengan alam, dan juga manusia dengan Sang Pencipta. Jadi saat saudara berada di Gunung Bromo ini, sempatkan berhenti sejenak, hirup udara dalam-dalam, dan rasakan energi dari tanah suci ini. Waduh. Zaman dulu, disinilah Roro Anteng dan Joko Seger bersemedi pemirsa. Sejak zaman-zaman dahulu, banyak kerajaan-kerajaan atau banyak orang-orang yang ingin bersemedi di sini pemirsa bersemedi, tapa berata, berdoa kepada Sang Hyang Widiwasa
atau kepada sang dewa atau sang pencipta, pemirsa. Jadi pura luhur Poten Bromo ini adalah salah satu identitas bahwa suku Tengger beragama Hindu, pemirsa. Hindu terakhir di tanah Jawa. Dilansir dari koran sulindo.com dengan judul artikel Perbedaan Hindu Bali dan Hindu Tengger. Hindu Bali dan Hindu Tengger memiliki sejumlah perbedaan serta kesamaan, bahkan dianggap berasal dari agama yang dianut warga Kerajaan Mojopahit. Edisi 28 September tahun 2021. Hampir setiap agama memiliki varian, termasuk agama Hindu, yang di Indonesia mempunyai versi Hindu Bali, Hindu Tengger. Waduh. Selain tentu saja versi India sana. Waduh. Jadi orang India, versi India, Hindu India dengan Hindu yang ada di Bali dan Tengger berbeda, pemirsa. Termasuk juga Hindu Bali dan Hindu Tengger ternyata memiliki sejumlah perbedaan. Waduh. Tapi keduanya juga memiliki kemiripan, bahkan dianggap berasal dari agama atau leluhur Hindu yang sama, yaitu Mojopahit. Dalam bukunya, Robert W. Hapner menjelaskan bahwa Hindu Bali maupun Tengger pada mulanya berasal dari agama yang berkembang di Kerajaan Mojopahit. Ya, kita tahu bahwa Mojopahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Prabu Hayam Wuruk yang berkuasa tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Menurut Kitab Negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Papua, bahkan ke Oseania, pemirsa. Namun akibat serangan dari kerajaan Islam yang dipimpin oleh Raden Patah terhadap wilayah pesisir, bahkan Raden Patah ini adalah keturunan juga dari Raja Brawijaya, raja terakhir Majapahit, pemirsa. Kerajaan Majapahit mengalami kehancuran pada abad ke-16. Untuk menyelamatkan diri, sebagian warga Majapahit mengungsi menuju Pulau Bali. Sebagian lainnya mengisolasi diri tinggal di suatu kawasan pegunungan di Jawa Timur. Merekalah yang kelak dikenal sebagai suku Tengger. Maka boleh dikata orang-orang suku Tengger maupun Bali merupakan keturunan para pengungsi kerajaan Mojopahit. Mereka yang mengungsi ke Bali tetap mempertahankan agama Hindu yang mereka anut. Sementara mereka yang bermukim di dataran tinggi Tengger, bahkan ada yang pindah ke dataran tinggi Dieng dan Lau, mengalami sedikit problem dalam beragama. Pergulatan mereka dalam soal agama bermula saat kekuasaan Islam, baik Demak maupun Pajang maupun Kerajaan Mataram dan kerajaan-kerajaan lainnya, termasuk Pasuruan yang sudah memeluk agama Islam, mendominasi tanah Jawa. Waduh, ini terutama banyak mempengaruhi mereka yang mengungsi dari wilayah pesisir ke wilayah pegunungan, termasuk ke pegunungan Tengger. Sementara mereka yang mengungsi ke Bali tidak terlalu terpengaruh. Masuknya Islam ke Jawa yang diikuti dengan runtuhnya Mojopahit membuat warga terpisah dalam waktu lama dan mengembangkan kultur yang berbeda. Ketika Islam mulai menguasai Jawa, maka banyak raja, pengawal, seniman, dan para cendekiawan alias empu-empu ya, dan petinggi-petinggi Majapahit kebanyakan pindah ke Pulau Dewata atau Bali, pemirsa. Jadi para pemimpin Mojopahit ya, bangsawan Mojopahit atau kelas kasta atasnya Mojopahit itu pindah ke Bali. Waduh, ketika Majapahit runtuh. Dalam pelarian itu mereka membawa serta segala kultur dan kekayaan seni budaya kerajaan Majapahit ke Bali. Bukti dari sejarah ini dapat dilihat dari nama-nama tempat di Bali.
Banyak nama kota di Jawa Timur yang dulunya merupakan wilayah kerajaan Majapahit ternyata ada di Bali, pemirsa. Misalnya seperti Tuban, Kediri, Lumajang, dan Panarukan. Ternyata di Bali juga ada nama kota itu. Waduh. Dapat kita jumpai juga di Bali. Selain itu, selama tinggal turun-temurun di Pulau Dewata Bali, mereka tetap mampu mempertahankan agama Hindu yang mereka anut di kerajaan Mojopahit. Salah satunya dalam agama Hindu ada istilah kasta. Nah, kasta di Bali berkembang, pemirsa. Kasta di Bali berkembang seiring dengan kultur Majapahit pindah ke Bali. Waduh. Tetapi di Bali juga ada aliran agama Hindu yang tidak mengenal kasta, pemirsa, yaitu Bali Aga yang tinggal di desa Panglipuran. Karena sebelum Majapahit datang, Bali Aga sudah beragama Hindu, pemirsa. Memang sudah bahas di Pulau Dewata, Tanah Dewata, ya scroll aja. Oleh karena itu, ya, agama Hindu di Bali mengenal kasta, pemirsa. Sementara itu, warga kerajaan Mojopahit yang golongan ke bawah, ya, yang terdesak oleh gelombang kedatangan Islam di daerah-daerah pesisir, yang menyingkir ke daerah pegunungan di Jawa Timur sambil tetap mempertahankan agama dan adat lama mereka. Pada umumnya mereka terdiri dari kalangan petani biasa, rakyat kebanyakan yang tidak memiliki akses ke istana. Waduh, tapi tetap ingin mempertahankan leluhurnya, ya, kepercayaan agama Majapahit, yaitu Hindu. Sebagai petani biasa, mereka tidak mewarisi seni dan budaya Majapahit yang canggih. Mereka tidak memiliki keterampilan membangun rumah-rumah tinggal dan rumah-rumah ibadah sebagaimana yang kita temukan pada pura-pura atau rumah-rumah tinggal di Bali. Oleh karena itu, jangan heran apabila saudara datang ke Bromo, ya, masyarakatnya biasa-biasa tetapi menganut agama Hindu, peninggalan Mojopahit. Karena kesederhanaan itulah ciri khasnya suku Tengger. Kita bisa saksikan hingga kini rumah-rumah di Bali begitu indah, penuh hiasan, ukiran yang rumit dan syarat makna. Demikian pula halnya dengan kesenian lainnya seperti seni tari, seni pahat, dan seni patung, dan seolah menjadi identitas budaya Bali. Ini tidak kita temukan di masyarakat Tengger. Sebagaimana para petani umumnya, orang-orang Hindu di Tengger atau di Bromo hidupnya bersahaja, ya, sederhana, pemirsa. Rumah-rumah dan bangunan ibadah mereka sangat sederhana, tidak memerlukan keterampilan dan seni khusus untuk membangunnya. Oleh karena itu jangan heran, ya, pura-pura atau mungkin rumah-rumah adat di suku Tengger ya sederhana meskipun agamanya Hindu. Lain halnya di Bali. Di Bali penuh ukiran dan juga ya unik-unik lah, arsiteknya unik karena dahulu, ya, ahli seninya itu pindah ke Bali, pemirsa, sedangkan orang biasa pindah ke Tengger. Di Tengger hanya dikenal satu pemimpin agama, memimpin semua upacara. Dia dipanggil dengan sebutan dukun. Jadi dukun di sini bukan orang yang suka menyantet sana sini, pemirsa, tapi dukun di sini adalah pemimpin spiritual agama Hindu di Tengger yang memiliki kedudukan terhormat berbeda dari tempat-tempat lain. Sebutan dukun di kalangan Hindu Tengger tidak memiliki konotasi negatif karena memang tidak menyelenggarakan praktek-praktek perdukunan hitam, pemirsa. Tapi di sini adalah pemimpin spiritual suku Tengger, ya disebut dukun, pemirsa. Sesaji dan mantra amat kental berpengaruh dalam umat Hindu Tengger. Mereka percaya bahwa mantra-mantra yang mereka pergunakan adalah mantra-mantra putih, bukan mantra hitam yang sifatnya merugikan. Dalam melaksanakan peribadatan, masyarakat Tengger melakukan ibadah di Punden, Dahyang, dan Poten. Poten adalah tempat pemujaan warga Hindu Tengger. Sementara itu, orang Hindu Bali mengenal pendeta tinggi dan kasta Brahmana. Dia disebut pendanda atau resi. Jika dia tidak berasal dari kasta Brahmana, tugasnya memimpin upacara-upacara penting seperti pernikahan, kelahiran. Di kampung Bali terdapat pendeta, disebut pemangku yang bertugas memimpin upacara di hari-hari besar keagamaan. Upacara keagamaan di dalam masyarakat Tengger sangat jauh lebih sederhana, pemirsa. Sementara masyarakat Hindu Bali mempraktikkan begitu banyak upacara keagamaan yang berulang berdasarkan perhitungan kalender Bali. Misalnya ada
Pada bulan Mei saja terdapat begitu banyak upacara di Bali, mulai dari Galungan, Kuningan, Purnama, dan Tilem. Selain berbagai macam upacara piodalan yang lainnya, seperti pernikahan, kematian, dan sebagainya. Hindu Tengger yang juga disebut Hindu Mahayana mempercayai Sang Hyang Agung, roh para leluhur, hukum karma, reinkarnasi, dan moksa. Kepercayaan masyarakat Tengger terhadap roh diwujudkan sebagai dahyang, makhluk halus penunggu desa yang dipuja di sebuah punden. Punden biasanya terletak di bawah pohon besar atau di bawah batu besar. Roh leluhur pendiri desa mendapat pemujaan yang lebih besar di sanggar pemujaan. Setahun sekali masyarakat suku Tengger mengadakan upacara pemujaan roh leluhur di kawah Gunung Bromo yang disebut dengan upacara Kasada. Para penganut Hindu di daerah pegunungan di Jawa ini juga tidak mengenal sistem pemberian nama khusus sebagaimana terjadi di Bali. Mereka memakai nama biasa sebagaimana nama-nama suku Jawa pada umumnya, tidak mengenal adanya kasta, pemirsa. Lain halnya kalau di Bali itu ada, meskipun kastanya sudah tidak digunakan ya, hanya diterapkan pada nama seperti Wayan, Made, Nyoman, Ketut, Kadek, Niluh, dan lain-lainnya. Tapi di Bromo atau tanah di Tengger ya, namanya biasa, pemirsa ya, tidak mengenal nama-nama berdasarkan kasta, karena memang di Tengger ini tidak mengenal kasta, pemirsa. Masyarakat Hindu Bali memang memiliki sistem penamaan yang khas. Nama-nama mereka disusun unsur-unsur jenis kelamin, urutan kelahiran, dan sistem kasta. Meskipun kasta tak lagi berfungsi sebagai pembagian tugas dalam masyarakat, tapi masih digunakan dalam silsilah keluarga seperti pada kenamaan orang. Kasta mereka terdiri atas 4 golongan: Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sedangkan di Tengger tidak, pemirsa. Perbandingan agama Hindu Bali dan Hindu Tengger. Yang pertama, alirannya. Hindu Bali alirannya Hindu Dharma, kalau Hindu Tengger Hindu Mahayana. Sistem kasta kalau di Hindu Bali ada 4, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sedangkan Hindu Tengger tidak ada. Praktek keagamaan. Hindu Bali mengikuti ritual dan hari raya yang lebih dikenal dalam Hindu Dharma. Sedangkan di Hindu Tengger mempertahankan tradisi lama seperti cara bersaji, berkurban, berdoa dari zaman Mojopahit. Tidak ada praktek ngaben. Jadi kalau orang yang meninggal ya dikubur. Kalau di Hindu Tengger ini mirip-mirip Hindu Bali Aga, pemirsa. Waduh, sudah penasaran Bali Aga, memang sudah bahas. Scroll aja. Jadi Bali Aga beda agak yang lain dengan Hindu Bali yang modern di Bali, pemirsa. Lalu pemimpin keagamaan di Hindu Bali formal seperti ada Ida Bagus. Waduh. Sedangkan di Hindu Tengger, tokoh keagamaan, pemimpin spiritualnya adalah dukun dan walaka yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dukun ini adalah orang yang mempunyai keterampilan, kemampuan di berbagai bidang, termasuk bidang politik, bidang kepemimpinan, sosial, waduh. Dan itu bisa dipilih oleh siapapun dan dari kalangan manapun, pemirsa. Lalu hubungan dengan tradisi lokal. Kalau Hindu Bali memiliki sistem yang lebih struktur, namun juga akomodatif terhadap budaya lokal. Sedangkan Hindu Tengger cenderung lebih sinkretis atau alkulturasi atau penyatuan, yaitu menggabungkan tradisi lokal, misalnya terkait Gunung Bromo dengan ajaran Hindu. Pemujaan. Hindu Bali pemujanya terhadap Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Wisnu, Siwa, serta dewa-dewi lokal. Sedangkan Hindu Tengger pemujaannya juga dilakukan di Pura dan Padmasana, mirip dengan Hindu Bali, namun dengan konsep yang lebih merangkul keberagaman alam. Bahasa yang digunakan saat melafalkan mantra-mantra dalam ritual keagamaan. Kalau di Hindu Bali menggunakan bahasa kombinasi Sangsakerta dan bahasa Bali, bahkan kebanyakan Sangsakerta. Sedangkan kalau di Hindu Tengger menggunakan bahasa Jawa kuno atau dikenal dengan bahasa Kawi dan Sangsakerta, dengan penggunaan bahasa lokal yang lebih sederhana dan seringkali dilantunkan oleh
para dukun adat atau pemimpin adat. Dan yang paling unik adalah upacara Yajna Kasada atau upacara memperingati Roro Anteng dan Joko Seger, pemirsa. Itu hanya ada dalam upacara Hindu Tengger, tidak ada dalam upacara Hindu Dharma Bali, pemirsa. Mengapa Hindu Bali dan Hindu Tengger ini agak berbeda? Waduh, dan juga dengan Hindu yang ada di India ini agak berbeda. Ternyata dalam konsep agama Hindu dikenal dengan Desa, Kala, dan Patra. Dalam agama Hindu merujuk pada konsep penyesuaian tindakan dengan desa atau tempat, kala dengan waktu, patra dengan keadaan, ya. Patra keadaan, kala waktu, desa adalah tempat. Konsep ini mengajarkan pentingnya menyesuaikan praktik keagamaan Hindu. Jadi Hindu ini fleksibel, ya. Meskipun kelihatannya lebih kaku, ya, tetapi ternyata kalau dicermati Hindu ini fleksibel. Oleh karena itu, kenapa Hindu di Tengger berbeda dengan di Bali, Bali dan Tengger berbeda dengan di India atau di tempat-tempat yang lain? Ternyata agama Hindu itu menyesuaikan dengan tempat, waktu, dan keadaan setempat, pemirsa. Waduh. Hindu Tengger berbeda dengan Hindu Bali karena Hindu Tengger menyesuaikan dengan tempat di pegunungan, dengan waktu, ya, dengan keadaannya juga, di mana Hindu Tengger ini kebanyakan dahulu adalah orang-orang Mojopahit yang pindah ke Tengger, dan kebanyakan adalah kalangan para petani, kalangan kelas bawah. Adapun orang-orang bangsawan itu membaur menjadi satu. Oleh karena itu di Hindu Tengger tidak mengenal kasta, pemirsa. Sebaliknya kalau di Bali, kenapa ada kasta? Itu menyesuaikan juga dengan keadaan di Bali. Dan ketika perpindahan ke Bali itu kebanyakan orang-orang bangsawan, orang-orang seniman, orang-orang pujangga yang tahu aturan, dan mungkin, ya, oleh karena itu di sana di Bali dikenal dengan kasta karena ada orang bangsawan, pedagang, seni, dan sebagainya. Sedangkan yang pindah ke Tengger itu adalah para petani. Oleh karena itu para bangsawan yang kecil, ya, yang ikut pindah ke Tengger mau tidak mau harus menyesuaikan dengan keadaan di Tengger, di mana di sini tidak ada kasta. Yang kedua, kenapa mantra-mantranya berbeda, bahasanya berbeda, dan upacaranya berbeda? Itu berdasarkan karena keadaan dan kala, pemirsa. Termasuk ada peristiwa Roro Anteng dan Joko Seger yang diperingati di suku Tengger ini, karena, ya, itu adalah legenda khas suku Tengger, tidak ada di Bali, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, itulah agama Hindu. Agama Hindu di berbagai tempat agak berbeda, menyesuaikan dengan tradisi lokalnya, pemirsa, menyesuaikan dengan keadaannya. Karena konsepnya adalah desa, kala, dan patra. Sesuaikan dengan tempat, sesuaikan dengan waktu dan keadaan. Oleh karena itu, konsep desa, kala, dan patra ini dalam penerapan dalam kehidupan sehari-harinya, yang pertama bisa fleksibilitas tradisi, yaitu konsep ini memungkinkan tradisi Hindu untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, sosial, dan budaya tanpa kehilangan jati dirinya. Yang kedua, menyesuaikan upacara. Misalnya dalam melaksanakan Yajna Kasada, umat Hindu Tengger, ya, itu disesuaikan dengan keadaan yang ada di Tengger, pemirsa. Lain halnya dengan di Bali, disesuaikan yang ada di Bali. Termasuk disesuaikan dengan ekonomi masing-masing. Jadi itulah keunikan di suku Tengger. Suku Tengger ini sederhana, ya, meskipun beragama Hindu, puranya juga pura sederhana, pemirsa. Waduh. Ditambah lagi di sini tidak ada mengenal kasta, pemirsa. Oleh karena itu, jangan heran legenda Roro Anteng dan Joko Seger. Roro Anteng konon katanya adalah putri dari Raja Brawijaya, alias beliau ini adalah kasta kesatria, pemirsa. Menikah dengan Joko Seger. Joko Seger ini adalah konon katanya adalah seorang Brahmana, keturunan pendeta, pemirsa. Tapi hidupnya sehari-hari sebagai petani. Waduh. Oleh karena itu, kenapa
anak raja bisa menikah dengan anak petani pemirsa. Roro Anteng anak raja, Joko Seger anak petani. Kok bisa menikah? Ternyata di Tenger tidak mengenal kasta. Bahkan anak raja pun bisa menikah dengan anak petani pemirsa. Waduh. Jadi itulah ciri khas suku Tengger. Agamanya Hindu tetapi tidak mengenal kasta ya. Kalau di Tenger bisa menikah dengan siapapun kalau dia mencintai. Waduh. Buktinya adalah legenda Roro Anteng dan Joko Seger pemirsa. Roro Anteng anak raja, putri raja, menikah dengan petani. Jadi ketika Majapahit runtuh, banyak petinggi yang pindah ke Bali. Tapi ada yang petinggi yang pindah ke Tenger. Ketika pindah ke Tenger ya, menyesuaikan dengan masyarakat Tenger yang sederhana dan tidak mengenal kasta. Salah satu buktinya adalah Nyai Roro Anteng menikah dengan Joko Seger, anak raja, menikah dengan petani. Bahkan raja yang tinggal di raja atau bangsawan yang tinggal di Tenger, yang dahulu sebagai bangsawan dan raja ketika Majapahit berdiri, ketika Majapahit runtuh, ketika tinggal di Tenger ya, bergabung dengan masyarakat biasa, bertani pemirsa. Waduh, bergotong royong pemirsa. Ya, satu masyarakat. Waduh, tidak mengenal kasta. Jadi ada kemungkinan bahwa masyarakat Tenger yang hidupnya petani, yang sederhana dan juga biasa-biasa saja ya, tidak mengenal kasta, dahulunya adalah keturunan bangsawan, raja, petani, pedagang ya, dari kasta kesatria, brahmana, waisa, sudra ya, yang berbaur menjadi satu, yang menjadi satu masyarakat tanpa mengenal kasta yang ada di Tenger, dan masih mempertahankan kepercayaannya agama Hindu. Karena sejatinya agama Hindu ini ya, kalau dari India ya, masih mengenal kasta sampai hari ini. Bahkan orang tak mau berjabat tangan karena berbeda kasta. Bahkan orang ya berantem, waduh, karena berbeda kasta pemirsa. Tapi di Indonesia itulah keunikannya. Di Bali saja dahulu mengenal kasta, sampai hari ini mengenal kasta, tapi hanya sebatas nama. Di Tenger agama Hindunya tak mengenal kasta pemirsa. Satu nusa, satu bangsa, satu budaya, satu kepercayaan. Tak ada kasta.